Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, libur panjang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 tinggal menghitung hari saja. Kementerian Perhubungan pun telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna menjamin kelancaran, keamanan dan keselamatan masyarakat dalam aktivitas bepergian saat libur Nataru. Libur panjang perayaan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 tinggal menghitung hari saja. Dan libur Nataru biasanya menjadi momen tahunan bagi masyarakat di tanah air untuk melakukan perpergian, baik pribadi maupun bersama keluarga, kembali ke kampung halaman. Kementerian Perhubungan memprediksikan pergerakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memanfaatkan momentum libur Nataru yang menggunakan transportasi darat, laut, dan udara bisa mencapai 110,67 juta jiwa. Pergerakan masyarakat tersebut tersebar selama 22 hari mulai tanggal 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan sebanyak 54,81 juta jiwa atau sekitar 19,46% pergerakan diprediksi akan terjadi di dalam provinsi. Sedangkan 55,86 juta jiwa atau 19,84% pergerakan akan terjadi antar provinsi. Potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Nataru 2024-2025 adalah sebesar 39,3% atau kurang lebih 110,67 juta dengan rincian potensi pergerakan antar provinsi sebesar 19,84% atau 55,86 juta dan dalam provinsi sebesar 19,46 atau sebesar 54,81 juta. Budi menambahkan masyarakat yang akan menggunakan kendaraan pribadi diprediksi mencapai 59,52 juta atau 53,78%. Sementara pengguna bus diprediksi mencapai 6,54 juta jiwa, 3,44 juta akan menggunakan kereta api, dan pengguna pesawat mencapai 4,14 juta jiwa. Serta pengguna kapal penyeberangan dan kapal laut masing-masing 3,40 juta dan 2,38 juta jiwa. Dari Jakarta, Ricky Anwar di IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan data terkait dengan prediksi puncak arus pergi dan balik begitu untuk libur Nataru tahun ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati puncak arus pergi ini diprediksikan terjadi pada Selasa 24 Desember 2024, kemudian ada juga lagi di Selasa 31 Desember 2024. Sementara puncak arus baliknya dari libur Nataru tahun ini ada di hari Rabu 1 Januari 2025, kemudian di hari Kamis 2 Januari 2025. Baik, itu dia data terkait dengan prediksi puncak arus pergi dan balik libur Nataru. Ya, untuk membahas tema kita kali ini, libur Nataru, momentum bangkitkan ekonomi nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elba Damhuri, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ya, halo, apa kabar? Pak Elba? Baik, Mas Ran. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah, sehat. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini. Pak Elba, terkait dengan kondisi terkini mungkin bisa diupdate bagaimana prasarana kemudian sarana transportasi di tanah air hingga saat ini nih Pak Elba. Ya, untuk persiapan Natal ini, tim Kementerian Perhubungan sejak lama melakukan persiapan teknis, persiapan sarana dan prasarana hingga rencana strategi ketika hari H ini berjalan. Untuk persiapan teknis kita sudah melakukan berbagai cek kelaikan jalan, rem cek terhadap bis, terhadap kapal laut dan juga pesawat udara. Kementerian Perhubungan juga terus melakukan pengecekan terhadap prasarana seperti terminal, bandara maupun pelabuhan-pelabuhan.
Bahkan Menteri Perhubungan, Bapak Didi Mulyadi pun beberapa kali melakukan kunjungan untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana terkait dengan transportasi menjelang Nataru 2024-2025 ini, Mas Pras. Baik. Nah, kalau kesiapan dari Kemenhub dalam menyambut libur panjang Nataru begitu yang tinggal menghitung hari, lebih di bagian mana yang akan ditekankan? Begitu? Ya, kita sangat komprehensif untuk mempersiapkan ini, baik dari moda udara, darat, laut. Oke. Kita sejak kemarin pun di DPR kita sampaikan di Komisi 5 bagaimana di sarana dan prasarana darat, misalnya bis, kita menyiapkan 37.000 lebih bis untuk kapasitas 1,2 juta penumpang. Kemudian juga dari sisi laut kita menyiapkan 794 kapal laut untuk bisa menampung masyarakat yang ingin berlibur maupun merayakan hari Natal di kampung halaman. Dan ada 110 pelabuhan laut yang kita siapkan. Kemudian dari kereta, dari moda kereta kita siapkan juga ada 2.683 kereta untuk bisa menampung penumpang sampai 4,1 juta selama proses Natal dan Tahun Baru ini. Oke. Di udara juga Kementerian sudah menyiapkan 417 pesawat dengan ya kita sudah memperkirakan dari survei nasional yang dilakukan Kementerian Perhubungan kemungkinan akan ada arus 3,9 juta masyarakat yang akan berpergian dengan menggunakan pesawat udara. Apalagi kemarin sudah diputuskan tiket pesawat udara turun rata-rata 10%. Dan di bandara juga kita sudah menyiapkan semuanya, mulai dari pelayanan, hospitality, sampai berbagai tindakan antisipasi jika terjadi penumpukan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dari moda transportasi penyeberangan, kita juga menyiapkan 159 unit kapal penyeberangan untuk kapasitas 2,1 juta penumpang. Jadi itu segala kesiapan kita untuk menyambut hari Natal dan Tahun Baru 2025. Oke, berarti dari semua matra lah dalam artian begitu darat, laut, udara begitu ya sudah disiapkan transportasinya begitu baik sarana prasarananya. Dan kita tahu juga Kemenhub memprediksikan pergerakan masyarakat ini bisa mencapai 110,67 juta orang selama libur Nataru tahun ini. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau bagaimana, Pak? Ya, tahun lalu jumlah pergerakan masyarakat mencapai 107 juta, jadi ada kenaikan 3 juta lebih. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya adalah kenapa terjadi kenaikan arus penumpang, arus liburan, ataupun arus mudik dari masyarakat di tahun ini. Jadi pas akhir tahun ini kita selain juga ada libur Natal dan Tahun Baru, juga sekolah libur panjang, Mas Pras. Oke. Jadi sekolah-sekolah ini dari pertengahan Desember sebagian sudah libur, ditambah lagi juga antusiasme masyarakat untuk berlibur itu tinggi, meski di sisi lain ada persoalan dari sisi daya beli, tetapi ternyata masyarakat punya keinginan tinggi untuk berlibur, untuk merayakan akhir tahun di tempat-tempat wisata. Oke. Nah, lantas apakah pergerakan masyarakat yang tadi sudah disampaikan 110,67 juta orang ini akan lebih banyak terpusat di wilayah Pulau Jawa kah atau nanti sebenarnya lebih luas lagi, Pak? Ya, dari hasil survei nasional oleh Kementerian Perhubungan yang tahun ini, memang konsentrasi masyarakat masih di Pulau Jawa. Untuk arus kepergian, arus mudik atau arus sebelum Natal, itu 56% itu berasal dari Jawa, pergerakan manusia ini, dan untuk arus balik pun 9% ada di Jawa. Kemudian di luar Jawa memang masih didominasi di Sumatera Utara, di Lampung, di Sulawesi Selatan. Jadi 40%-nya di luar Jawa. Baik, lantas strategi dari Kemenhub apakah juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Elba, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data kembali terkait dengan strategi operasional angkutan darat untuk libur Nataru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Baik, yang pertama untuk angkutan darat ada siapkan kantong parkir dan juga buffer zone di akses pelabuhan penyeberangan, kemudian pemberlakuan delaying system, pemberian izin insidentil perusahaan otobus, kemudian pemberlakuan kontraflow, kategori kondisi antrean di pelabuhan penyeberangan. Itu dia. Kemudian kita akan cermati berikutnya untuk angkutan laut. Strateginya apa saja? Menyiapkan kapal navigasi dan patroli untuk tanggap darurat kejadian luar biasa. Kemudian protokol tanggap darurat penanganan kejadian tidak terduga. Kemudian juga ada buffer area dalam kawasan pelabuhan dan penyiapan pelabuhan alternatif. Itu dia untuk operasional angkutan laut. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi operasional angkutan kereta untuk libur Nataru tahun ini. Ada daerah pemantauan khusus beserta personil dan sarana standby, kemudian kesiapan alat material untuk siaga di beberapa titik, ada sosialisasi dan penyiagaan personel Kemenhub pada perlintasan sebidang yang rawan macet. Itu dia untuk kereta. Berikutnya untuk operasional angkutan udara. Ini strateginya ada penambahan informasi dan koordinasi penanganan dampak aktivitas vulkanik. Ini juga yang masih perlu dicermati. Kemudian ada kategorisasi, kompensasi dan ganti rugi keterlambatan penerbangan. Ada penanganan kemacetan trafik darat pada akses ke bandara. Baik, nah kalau berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, koordinasi dengan siapa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi tadi di angkutan darat, kemudian udara, laut dan juga kereta api? Ya, kita sejak beberapa minggu lalu sudah melakukan berbagai koordinasi dan sinergi dengan kementerian, lintas lembaga, dengan operator-operator yang terkait dengan transportasi. Oke. Misalnya dengan kepolisian sangat intens, Mas Pras, karena ini penting sekali peran kepolisian selama proses Nataru ini sangat penting, sangat krusial. Kita juga melakukan koordinasi dengan BNPB, dengan BMKG karena ada prediksi cuaca yang cukup intens pada saat liburan Nataru nanti. Dan ini kita terus berkomunikasi juga dengan operator-operator untuk menyiapkan berbagai strategi dan perencanaan jika ada risiko-risiko seperti bencana maupun penumpukan penumpang ataupun kemacetan dan lain sebagainya. Begitu Mas Pras. Baik, dan sejauh ini tantangannya lebih di bagian mana? Kalau mengingat ya kita tahu memang ini ada perubahan musim dan kita masuk ke dalam musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi begitu dan beberapa kejadian alam terjadi juga di sejumlah daerah begitu Pak. Ya, challenge utama tahun ini terkait makin tingginya masyarakat yang selama Nataru. Oke. Moda-moda transportasi menjadi challenge sekali di sini dalam menyiapkan alat angkut buat masyarakat. Karena kita dari Kementerian Perhubungan, Pak Menteri, Pak Budi Purwagandi selalu berbicara supaya kita menggunakan public transport selama proses Nataru ini. Dan ini menjadi challenge buat industri transportasi di Indonesia dalam menyambut Nataru. Kemudian yang kedua, challenge yang cukup menjadi perhatian kita, sangat serius dari kita, untuk kita ini adalah mitigasi bencana. Nah ini kita akan memantau berbagai informasi dari BMKG dan akan kita sampaikan terus ke masyarakat day per day terkait dengan cuaca maupun kondisi misalnya penyeberangan atau udara ataupun curah hujan di beberapa jalan di Indonesia atau di sejumlah kota di Indonesia memang intensitasnya tinggi, Mas Bas. Baik, dan tadi sudah disampaikan ada kantong parkir, kemudian buffer zone begitu di daerah-daerah penyeberangan begitu. Apakah ini sudah cukup ready dalam artian untuk menampung jumlah volume nih kapasitas kendaraan yang nanti akan meningkat cukup signifikan? Ya, dari yang kita lakukan perencanaan buffer zone maupun kantong parkir di bandara, di pelabuhan, ke arah pelabuhan, ke arah penyeberangan juga. Dan juga ada risiko-risiko penumpukan kendaraan ketika di bandara jika ada risiko-risiko lainnya. Dan kita lihat ini sejauh ini cukup, Mas Pras, cukup untuk bisa menampung kendaraan yang akan melakukan penyeberangan.
Baik, dan kalau untuk angkutan udara sendiri bagaimana? Karena kita tahu juga ada yang sudah disampaikan begitu strategi koordinasi penanganan dampak dari aktivitas vulkanik, karena kita tahu juga ada beberapa gunung kita begitu yang masih dalam kategori aktif juga ini juga sedang beraktivitas. Kemudian ada juga penanganan kemacetan trafik darat pada saat akses ke bandara. Berarti kan semua moda-moda transportasi juga harus disiapkan dalam artian penanganan terjadi kemacetan lalu lintas di sana. Ya, ini juga jadi perhatian kita secara intens terkait dengan bagaimana kita bisa melayani masyarakat dari moda transportasi udara. Salah satu yang menjadi perhatian kita adalah aktivitas gunung berapi yang beberapa memang aktif ya, termasuk di Gunung Leukopi laki-laki. Ya, kita terus akan menyampaikan berbagai informasi terkait dengan aktivitas gunung berapi ini kepada masyarakat. Kita juga sudah menyiapkan berbagai plan B dan plan C-nya jika memang terpaksa penerbangan harus ditunda, misalnya berbagai hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh operator kepada penumpang harus benar-benar kita pastikan tersedia. Kemudian juga kita sudah membuat perencanaan untuk mengantisipasi jika terjadi penumpukan kendaraan yang menuju bandara. Dan ini dengan kepolisian, dengan Dishub, dengan tim dari Kementerian Perhubungan juga berbagai strategi sudah disiapkan, taktik-taktik untuk strategi untuk mengatasi penumpukan yang memang bisa jadi akan tinggi misalnya, itu sudah benar-benar strateginya sudah kita siapkan dengan baik ya Mas Pras ya. Di sisi lain juga dari Kementerian Perhubungan kita menyiapkan juga petugas-petugas yang membantu kelancaran di titik-titik krusial ini mahasiswa-mahasiswa taruna-taruna yang memang bersekolah di sekolah-sekolah kejuruan di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi mereka nanti akan kita aktifkan, akan kita perbantukan untuk menjaga kelancaran proses Nataru ini. Baik, selain juga strategi penanganan di moda transportasinya, ternyata ada penambahan dari SDM juga begitu ya untuk membantu lagi ya proses pengaturan lalu lintasnya. Baik, kita akan lihat nanti proyeksi dari Kemenhub lebih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi kah atau angkutan darat, laut, dan udara. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Elba, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Masih berbincang bersama dengan Bapak Elba Damhuri, juru bicara dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pak Elba, lantas bagaimana proyeksi, kemudian bagaimana Kementerian Perhubungan sudah memetakan begitu preferensi masyarakat pada saat melakukan ya mudik kah atau mungkin pergerakan antar kota begitu di Indonesia pada saat libur Nataru, itu lebih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi kah atau angkutan umum, darat, laut, dan udara misalnya? Ya, dari survei yang kita lakukan, Mas Pras dan pemirsa IDX channel semua, untuk Nataru tahun ini masyarakat masih banyak menggunakan kendaraan pribadi ya, mobil dan motor ya. Baru kemudian bus, bis dan kereta. Baru seterusnya pesawat, kapal laut dan lainnya. Dan ini memang tahun sebelumnya juga seperti itu, fenomenanya, trennya seperti itu. Dan kita tetap mengedukasi, mengajak masyarakat untuk menggunakan public transportasi umum untuk perjalanan mudik maupun berlibur, karena sarana untuk memakai kendaraan umum cukup tersedia. Bis-bis sekarang juga banyak yang memberikan layanan sangat bagus ya. Ada bis tidur juga, selain bis-bis ekonomi, eksekutif, bis-bis sampai juga sleeping bus juga ada. Dan kereta juga, PT Kereta Api juga sudah menyiapkan berbagai sarana kereta dengan sangat baik sekali. Bahkan jika ada permintaan melebihi dari kapasitas, akan ada ekstra gerbong yang disiapkan oleh kereta api. Juga penyeberangan pun, operator penyeberangan, baik laut maupun penyeberangan danau, sungai, itu juga memberikan banyak pelayanan yang sangat bagus, menyiapkan kapal-kapal dengan sangat baik sekali. Sehingga jikapun kita pergi dengan keluarga, dengan anak-anak, itu tetap ada kenyamanan yang tersedia di moda-moda transportasi ini, Mas Pras. Baik, dan kalau kita cermati Kementerian Pariwisata lah juga ini menyebutkan potensi ekonomi
Dari pergerakan wisatawan Nusantara pada saat Nataru ini perlu dicermati juga nih Pak Elba. Ini mencapai 117,3 triliun rupiah. Nah, lantas apakah kesiapan infrastruktur transportasi tadi yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Perhubungan ini juga akan berkorelasi terhadap aktivitas perekonomian antar daerah dengan masifnya pergerakan Ya. manusia tadi? Ya, ini sangat berkorelasi sekali karena industri transportasi itu menjadi salah satu pilar utama dari sebuah kegiatan ekonomi, bagaimana ini bisa menggerakkan ekonomi menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih cepat ya. Oke. Dan ini sesuai juga dengan cita Pak Presiden Bapak Prabowo Subianto, bagaimana semua kegiatan ekonomi termasuk transportasi bisa menggerakkan ekonomi. Nataru ini kita lihat tadi ada 110,6 juta masyarakat yang akan bepergian. Mereka juga akan menggunakan berbagai moda transportasi. Masyarakat juga akan berbelanja, spending di sana. Jadi selain memberikan efek besar terhadap sektor transportasi juga, ini memberikan dampak bagus terhadap spending masyarakat, baik itu untuk makan, untuk minum, untuk hotel, untuk berbelanja oleh-oleh, souvenir, dan lain sebagainya. Dan ini memberikan dampak ekonomi perputaran uang yang sangat besar, terutama di daerah masyarakat yang pulang kampung atau berlibur. Kalau dari data Bank Indonesia, tahun lalu saja ada perputaran uang selama Natal itu sampai 130 triliun. Wow, oke. Besar sekali ya. 130 triliun itu sangat besar, dan itu keluar dari spending masyarakat yang memang melakukan perjalanan liburan maupun merayakan hari Natal bersama keluarga di kampung halaman. Nah, tadi dari Kementerian Pariwisata pun sudah menyampaikan data yang sangat bagus sekali, sangat penting bahwa kegiatan wisata saja bisa terdongkrak sampai di atas 100 triliun. Oke. Nah, ini ada ekspansi ekonomi ke daerah-daerah, dan ini penting sekali. Artinya kalau kita bicara ekonomi di daerah, kita bicara UMKM, kita bicara usaha mikro, kita bicara perusahaan-perusahaan yang memang lebih diperkuat oleh individu-individu dengan jumlah karyawan yang lumayan banyak. Artinya ini akan memberi kesempatan membuka lapangan kerja, menaikkan pendapatan masyarakat, memperkuat bisnis UMKM di daerah. Dan itu menjadi hal penting bagi upaya kita untuk menaikkan perekonomian di akhir tahun ini. Karena kita lihat salah satu stimulus terbesar untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ini adalah masa ketika proses arus mudik maupun arus balik, hari libur tahun baru dan perayaan Natal sebagai tonggak cara untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, Mas. Itu dia menjadi salah satu pilar ya penopang begitu dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan adanya aktivitas pergerakan masyarakat begitu saat libur Nataru, dengan bagaimana transportasi darat, laut dan udara juga menjadi salah satu penunjangnya. Nah, kalau kita bicara mengenai momentum Nataru ini kan tidak jauh berbeda pada saat liburan Lebaran begitu ya. Nah, apakah Kemenhub juga ada program mudik gratis nih kalau kita bicara Nataru tahun ini nih Pak? Ya, mudik sudah diumumkan oleh Pak Menteri Perhubungan ketika rapat Komisi 5 DPR pada hari Rabu lalu ya Mas Pras, ya itu. Dan ini untuk moda bis, kereta dan kapal laut. Dan ini jumlahnya besar sekali untuk mudik gratis ini. Pemerintah menyiapkan 38.000 lebih kursi untuk penumpang dalam program mudik gratis di 3 moda transportasi tadi. Dan juga ada mudik untuk motor gratis ya, atau motis ya. Ini ada 2.300 lebih motor yang akan dibawa oleh kereta secara gratis, Mas Pras. Berarti memang sudah disiapkan juga ya dari program mudik gratisnya, dan tujukan untuk siapa dan bagaimana caranya nih Pak kalau mau ikut? Ya, mudik gratis ini tentu untuk semua masyarakat ya yang ingin bepergian untuk mudik maupun untuk pulang kampung atau berlibur merayakan Natal di kampung halaman. Syaratnya sederhana, hanya memberikan KTP ketika daftar. KTP, kemudian kalau membawa anak-anak di bawah 17 tahun nanti disiapkan juga kartu keluarga, Mas Pras. Kartu keluarga. Untuk beberapa moda seperti kereta, motor gratis ini sudah dibuka pendaftaran dari tanggal 1 Desember lalu. Untuk kapal laut juga sudah dibuka pendaftarannya. Masyarakat bisa membuka di situs Kemenhub ya.
bagaimana cara mendata secara tekniknya seperti apa, teknis pendaftarannya. Karena ini menarik dari untuk penumpang gratis di bis itu disiapkan 3.500 kursi, Mas Pras. Oke. Wah. Untuk kereta ada 5.300 dan untuk kapal laut ada 29.972 kursi untuk penyeberangannya untuk laut. Itu dia beragam upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk menjamin tadi kelancaran, keamanan, dan keselamatan juga begitu ya pergerakan masyarakat pada saat libur Nataru tahun ini. Baik, Pak Elba, terima kasih banyak atas update informasi yang sudah disampaikan. Sukses Pak untuk penyelenggaraan libur Nataru tahun 2024 ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Elba. Terima kasih. Terima kasih, Mas Sampai Pras. ketemu Terima lagi. kasih, pemirsa. Ya.